Ternyata Edi selama ini cosplay jadi IO10. Edis cosplay bah. Yang jadi masalah, kenapa Muslim nggak ngakui bahwa mereka nyembah Muhammad? Itu loh yang jadi masalah. Bukan soal disembah. Ini Edis Bermuter. berbohong jadi oten, cuman dapat perpuluhan inginnya, tapi nggak dapat. Sekarang begini. Coba saya tanya kamu gratis Melki. Saya tanya kamu Melki. Udah senang Saya dia. tanya kamu Melki. Nyembah itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Dr. Akal Media. Semoga channel ini bisa menjadi channel yang mengedukasi dan memberikan informasi yang ter-up to date, terbaru seputar dunia diskusi lintas agama. Di kesempatan kali ini ya, saya akan menampilkan di mana Edis ya akhirnya mengakui bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Yesus itu hanya seperti Nabi Muhammad SAW di dalam Islam. Ya. Jadi Edis mengakui dia hanya menganggap Yesus itu seperti umat Muslim menganggap Nabi Muhammad. Artinya di sini Edis sudah mulai sadar ya, walaupun selama ini mutar sana, mutar sini, tetapi di dalam akalnya, di dalam hati nuraninya, alam bawah sadarnya, dia mengakui bahwa ya Yesus manusia, Yesus setara gitu dengan nabi-nabi yang lain. Orang Kristen mengikuti Yesus, mengakui Yesus itu sama seperti Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa diikuti? Karena beliau adalah penyampai firman Tuhan. Beliau adalah penghubung antara manusia dengan Allah, dengan Sang Pencipta. Ya, beliaulah jembatan penghubungnya, adalah jalan kan gitu. Nabi-nabi adalah jalan kebenaran, jalan supaya kita bisa sampai kepada Allah. Jadi dari diskusi ini, Edis ya akhirnya mengakui juga teman-teman. Ya, jadi ini diskusi yang bagus, ya, di mana dari mulutnya sendiri akhirnya dia mengakui setelah ya, terus dipertanyakan, terus dicecer oleh seorang wanita bernama Melkitan ya. Melkitan ini adalah seorang Kristen dari denom atau aliran Yesus only. Ya, kalau Yesus only mereka fix, mereka menuhankan Yesus, mereka menganggap bahwa Yesus adalah Bapa, ya, Yesus adalah Bapa sendiri. Sedangkan kalau Trinitas kan nggak bisa, Yesus nggak bisa dijadikan Bapa. Yesus ya Yesus, Bapa itu adalah Allah Bapa atau Elohim ya, nggak bisa. Jadi di sini Edi secara nggak langsung ya mengakui, bahkan salah-salah kalau dia nggak mensejajarkan dengan nabi yang lain, Yesus tuh paling hanya sekedar sebuah ciptaan yang sulung, yang derajatnya itu gantung gitu, ya, di atas nabi yang lain, tapi di bawah Allah. Jadinya triteos ini ya, jatuhnya triteos. Jadi memang kalau orang Trinitas dikejar pertanyaan-pertanyaan seputar Yesus oleh orang-orang Yesus only, selalu ujung-ujungnya ngambang kalau kita lihat. Kalau kita lihat dari diskusi-diskusi selama ini, ujung-ujungnya mereka akan ya jadi aliran yang lain gitu. Mengatakan dirinya Trinitas, tapi nggak pernah bisa menjelaskan Trinitas itu apa. Bahkan menurut beberapa sarjana teologi ya, atau guru-guru besar teologi, seperti seorang Mendiang Mangapul, Trinitas itu memang susah dijelaskan oleh manusia, bahkan oleh dirinya yang sudah doktor teologi gitu. Nggak bisa, karena manusia itu keterbatasannya banyak. Ya, dari segi bahasa juga terbatas untuk menjelaskan. Jadi bagaimana mungkin manusia yang terbatas bisa menjelaskan yang tidak terbatas? Ya, padahal itu untuk menjelaskan Allah Bapa. Tapi kalau untuk menjelaskan Yesus yang jelas-jelas ada orangnya ya, menurut mereka ada orangnya, ada sejarahnya, siapa dia, ya bahkan bisa dipegang pada zamannya gitu. Masa nggak bisa dijelaskan? Ya, kalau yang namanya Allah ya nggak bisa dijelaskan karena transgender, ya nggak sanggup kita untuk menggapainya. Ya, oke, mungkin teman-teman dengar dulu aja lah diskusinya ya. Ini satu diskusi yang luar biasa bagus. Dan ya di sini terjadi pengakuan di mana Edis babak belur dibuat oleh Melki ya. Dan
Melki ini menjadi pawang Edis. Jadi setiap ada Edis kita akan undang eh, ini ya si Melki ini untuk menjinakkan si Edis. Jadi makin hari makin banyak nih pawang-pawang untuk orang-orang yang ODGJ. Ya, kalau si Luga ada Bang Karen, ya pawangnya, terus ada si Akulaku. Ya Karen dan Akulaku mengatakan kalau ada Luga, tolong kabari mereka biar dia kandangkan lagi. Ya, karena menurut Bang Karen, si Luga itu adalah B2 dia yang lepas. Ya, kalau Akulaku mengatakan ini adalah orang yang membuat malu sukunya sehingga harus diluruskan. Nah, jadi bagus kalau Edis ada si Melkitan ini ya, yang siap untuk dihubungi kapan saja kalau Edis mulai menggila. Oke, kita dengarkan dulu videonya biar teman-teman bisa terhibur. Ternyata Edi selama ini cosplay jadi IO10. Edis cosplay bah. Yang jadi masalah, kenapa Muslim nggak ngakui bahwa mereka nyembah Muhammad? Itu loh yang jadi masalah. Bukan soal disembah. Ini Edis Bermuter. berbohong jadi Oten, cuman dapat perpuluhan inginnya tapi nggak dapat. Sekarang begini. Coba saya tanya kamu Melki. Saya tanya kamu Melki. Udah senang Saya dia. tanya kamu Melki. Nyembah itu apa? Apa? Menyembah itu Mulai apa? Bahasa Mulai Arabnya. Mbak itu berbakti, memuji, sujud. Bahasa Arabnya itu apa? Bahasa Arabnya menyembah. Nggak tahu saya. Wah, ya udah kalau nggak tahu kau tidur. Loh, Ini kayak Luga. masalahnya Edis sudah Main. mengakui. Edis cosplay jadi Luga ini. Loh, sekarang ketika kamu Ada di sini Muslim yang tahu. Sebentar, udah saya nggak ngomong sama kamu. Kamu nggak tahu apa-apa. Gini, siapa Muslim di sini yang tahu? Itu Melkitan, itu adalah Siapa jagoan di kita. sini? Siapa di sini Jago Muslim yang dari tahu saya. bahwa Aku takut. aduh. Kami Iya, takut siapa- sama Edis. Siapa di sini Melkitan Muslim yang yang tahu bisa apa itu melawan menyembah bahasa Edis. Arabnya? Hanya Silakan. Melkitan yang mampu melawan Silakan, Edis. siapa Kalau di aku sini Muslim yang tahu takut sama apa Edis. bahasa Arab dari Monggo menyembah? Melkitan, Silakan jawab. lanjut. Kalau nggak tahu ngapain? Orang cuma nggak tahu apa-apa ngapain ngomong sama Sudah saya? ketangkap Silakan. basah-basahan tadi. Iya, Tunjukkan. Edis kok takut? Edis kok takut sama Melki? Orang ditanya dia nggak tahu ngapain, dilanjutin. Orang dia nggak tahu apa-apa kok ditanya ngapain Dia dilanjutin. kan bukan orang Arab, masa salah? Ku tanya sama kau Melki. Sebentar. Apa Kita bahasa bukan Arabnya debat menyembah? tahu-tahuan bahasa. Bukan. Apa Iya. bahasa Arabnya menyembah? Coba saya Harusnya tanya. bahasa Ibrani, bahasa Saya Yunani. tanya Yunani dong, bahasa Romawi. Arabnya menyembah apa? Saya nggak tahu. Saya bukan Oke, debat saya itu. kasih tahu kamu. Saya kasih tahu kamu. Bahasa Arabnya menyembah itu ibadah. Sekarang saya tanya kamu, apa definisi ibadah itu? Sembarangan lu, ibadah-ibadah. Bukan, bukan Apa dulu. definisi ibadah itu? Kok jadi debat Kepergok bahasa? Melki, saya tanya kau Kepergok definisi menipu. ibadah apa? Kabur. Kok kamu jadi kabur? Definisi Sekarang ibadah kamu- apa? Sekarang kamu menyembah Yang saya Yesus tanya Kristus ya? definisi ibadah apa? Kok lari Kita bukan kemana-mana? debat bahasa. Kamu Eh, jangan lari. Kamu Ya jangan definisi lari. Kita nggak ibadah debat bahasa. apa? Edis jangan lari, kalau lari bawa celananya tuh. Ditanya definisi ibadah Kok apa debat lari kemana-mana? bahasa? Kok debat Definisi bahasa? ibadah. Ya biar nggak kau tahu usah, kau nggak lagi usah. ngapain. Sekarang kamu menyembah Yesus. Bagaimana kau ngomong Ini ini udah begini, kalah ini si Edis begitu, ini. sedangkan kau nggak tahu apa Udah definisinya. lari-lari, Edis. Keren, Edis udah Melki lari. luar biasa. Definisinya Edis apa? sampai Definisi ibadah lari itu. bawa celana. Ditanya Edis definisi kejam. ibadah kau lari Suruh kemana-mana. kepada apa? Ditanya definisi ibadah itu apa? Kamu beribadah. Definisi kepada Yesus, ibadah kepada itu apa? Ditanya definisi ibadah itu apa, Saya Dul? nggak debat definisi. Kalau kau nggak Sekarang tahu kamu terus Melki. ngapain kau nanya saya? Yang kau maksud dijawab ibadah tadi. itu apa? Enggak, Edis kok Kau bohong. kan Udah nanya dijawab sama saya. Melki. Udah dijawab sama Kau Melki beribadah, tadi. kau beribadah nggak kepada Edis Yesus? kabur. Ku jawab Edis iya. cuma- Kau tahu nggak definisi Bawa ibadah itu apa? celanamu. Edis kalau kau mau kabur bawa Gimana? celanamu. Sedangkan definisi ibadah kau nggak tahu. Sebentar, Kau tanya coba kau dibikin ibadah waktu kepada ya, siapa? host. Kau Ngoceh lagi terus. ngomong tapi kau nggak tahu bahasa Ngoceh itu terus. apa. Profesional Gimana host. sih? Profesional host. Iya. Dis, kasihlah waktu orang ngomong. Kok kamu timpa terus? Ah, nggak benar juga kamu, Enggak, Dis. saya tanya definisi ibadah apa? Iya, udah dikasih Dia nggak tahu. tahu. Terus dia nanya, Berbakti. kau Udah ibadah yang Dis. kepada Bang Yesus Juma aja nggak? kok nggak mampu. Iya, tunggu, Apalagi tunggu. juga Bang Juma. Iya, Kasih dia udah waktu bilang Melki dulu. berbakti, Sini. berbakti. Udah betul tuh berbakti. Kalau tukang Lanjut, mute Bang, ngapain kita. lah Yus di sini? Hah? Kalau Sama- tukang mute aja kau nggak sembuh-sembuh kau dari dulu. Bukan, kasihan orang lagi ngomong, mentang-mentang mic kamu lebih besar, kamu timpahin. Tanya, apa Coba definisi saya ngomong ibadah? dulu. Coba saya Udah Aku tuh berbakti. tanya apa definisi ibadah. Berbakti, Biar dia udah jawab. dijawab. Dia Udah tadi. jawab. Dia Tanya. jawab dulu. Saya ngomong dulu. Coba Melki, apa definisi ibadah? Saya nggak tahu.
Kalau nggak tahu terus ngapa kau tanya kau ibadah kepada siapa? Saya berbakti ya. Berbakti. Oke, apa itu berbakti? Dia berbakti berarti mempersembahkan dirinya yang disembahnya. Berbakti itu apa? Berbakti itu apa? Tindakan apa itu berbakti sehingga Nanti disebut kau tanya berbakti coba? apa itu nenek? Nenek itu siapa? Melki, Oke, ku tanya saya kau. bilang menyembah, Tindakan menyembah. apa sehingga orang disebut berbakti? Oke, menyembah. Oke, menyembah. Gigi, Sujud kasih menyembah. waktu si Melki Tindakan ini seperti seru apa ini, itu? Jul. Oh, Jul, tindakan ini gila kasih waktu. waktu si Melki, Iya, Jul. Si nggak adil Edis dari ini. tadi. Nggak Kau benar kau, Edis. Edis. Kau Edis menghadapi menjolimi kau. dayang-dayang Bang Juma aja nggak sanggup kau, Aduh, apalagi Bang Juma. dibela. Kasih Iya, waktu kau Melki, banyak Jul, kasih kau. waktu. Ini kau lebih besar. Kau Apa gitu. yang dilakukan seseorang sehingga disebutlah dia berbakti? Edis, Apa? Edis, Kamu kasih waktu jangan Melki. ketakutan. Hmm. Kamu jangan Jadi- ketakutan. Iya, ketakutan Edis. Kau kalau mau diskusi sama saya levelnya, kau harus paham dulu definisi. Kalau kau nggak paham definisi, jangan diskusi sama saya, diskusi sama yang lain. Melki, Orang tanya lain sama Edis. diskusi Melki, Melki. gontok-gontokan tanpa Coba tanyain tanpa sama tahu si definisinya. Edis, Nah, sekarang definisi kau anak tanya Tuhan lah. apa? Coba Melki, Kalau nggak apa menggenapi, yang kalau nggak dimaksud mengurapi, dengan mengurapi Melki. berbakti? Melki, balik tanya dia, dan Melki, apa itu tindakan arti apakah mengurapi? yang dilakukan seseorang sehingga disebut dia berbakti? Coba Apa? di mute dulu. Oke. Kasih jawab. Ya, di mute dulu Dilakukan Edis. seseorang sehingga dia disebut berbakti. Sebentar Edis, di mute dulu. Jangan kapan? Tunggu. Aku jadi host adil nih ya. Iya, Dis, oke. ini penonton bisa nilai dari tadi kamu timpain terus, Melki lagi jawab, kan nggak adil. Mentang-mentang kamu sudah Saya upgrade, nggak mau kok curhat. menjolimi Gini, kamu. Yus, saya nggak mau Kasih dulu. curhat. Oke, pakai Yus, pakai timer kalau saya gitu. nggak mau Pakai curhat. timer. Setuju nggak Dengar. pakai timer? Dis, pakai timer setuju nggak? Pakai timer bisa, pakai timer bisa. Yuk, Sambil oke. Setuju. Setuju, pakai sambil timer. sambil kasih waktu, saya mau ngomong gini aja. Melki, tindakan apakah yang diperbuat seseorang sehingga dikatakan dia berbakti? Kasih timernya. Oke, mau berapa menit? Gelagapan kau. Udahlah, saya Hah? orang nggak ada mutunya gini ngapain? Nggak Lo, sopan bilang orang belum butuh. jawab kau bilang dia Iya, nggak ada mutu. Padahal kau yang takut. Apa ini? Nggak benar kau. Kok kabur? Udah kabur. Kabur. Aduh, Lah, Edis. kabur. Aduh, Edis, baru kami pengen ketawa, Dis. Kaunya aku butuh hiburan loh. Astagfirullah. Parah kali. Coba teman-teman dengar ya. Kan berbakti, beribadah, sujud, menyembah, sembahyang. Nggak usah lah kita cari definisinya kemana-mana. Kan kita orang Indonesia, betul? Betul sekali. Betul ya. Nah, Iya. sekarang Edis itu Kristen. Dia beribadah kepada Yesus. Menyembah kepada Yesus. Tetapi Yesus yang disembah dan diibadahin itu bukan berarti dia Allah. Bukan Betul. berarti dia Bapa. Betul nggak? Betul. Iya. Lalu apa bedanya si Edis dengan orang Jepang yang menyembah Kaisar Hirohito? Iya, betul. Betul itu. Jadi selama ini mereka ini cuman menyamar menjadi orang-orang yang menuhankan Yesus. Padahal mereka cuman menganggap Yesus hanya sekedar utusan. Iya. Oke, Julius kan kemarin Boleh saya nyari-nyari. tambahkan? Bentar kok, Melki belum selesai Melki tuh. Aku pengen dapat Kemarin- closing statement dari si Melki. Sabar dulu. Kemarin kan Julius nyari-nyari Pak Samuel ya. Iya. Dia nggak bisa datang. Nah, lalu saya dengar, saya aja deh yang ngadepin Edis, gampang kok. Cuma satu sesi, nggak 10 menit, pasti masuk lubang buaya. Waduh, Gitu. buaya cah. Nggak bahaya tah? Iya. Nggak Edis bahaya mah tah? belum apa-apa, nggak bahaya. Tapi terbukti kan tadi. Iya, Edisnya kejang-kejang, nimpa-nimpa Edisnya terus. kejang-kejang. Tadi bilang mau diskusi pakai timer, terus kabur. Wah, gimana Kabur. soh? Terus ketika saya tanya, bukan berarti Yesus Bapa, dia udah nggak bisa ngomong. Bukan berarti Yesus Allah satu-satunya, dia nggak bisa ngomong. Jadi mau gimana lagi? Bagusnya Edis mah masuk Islam aja. Biar Melki, tolong nanti dikirim- Kami nomor menolak. handphonenya ya. Kami Kita butuh buat pawang Edis. Kami menolak Edis masuk Islam.
Mohon maaf. Menolak aku juga. Jangan. Walaupun hidayah itu dari Allah, Jangan. tapi kami Tolong. menolak. Kami boleh berdoa. Tolong. Jangan. Terhina aku kalau Edis masuk Islam. Kalau Edis masuk Islam biar aku yang jadi Kristen. Astagfirullah, nggak boleh gitu. Astagfirullah. Ya sudah, kalau begitu saya mau titip salam buat Michan, lalu buat Ali Musa dan lain-lainnya. Kalau ada Tritunggal yang masuk ke komal kalian, undang saya, ya. Siap, Itu siap. aja. Oke, Oke. Bro Astagfirullahaladzim. Julius, Makasih. sama-sama Makasih. semuanya. Ya. Aku Tritunggal loh, Uni. Wah, Saya- ini Mbak Melkitan. Ini dua Tritunggal ini. Oh, ada Tritunggal. Ini. Ya Silakan. sudah, saya dicium mau tanya. Oh, ini suara apa nih? VOC. Suaranya tuh ada Sebentar, ini ada blower saya lagi jalan. Sebentar, saya tutup dulu. Blowernya dimatiin dulu, pakai AC aja. Iya. Bukan POC. Oh, VO7. Seven itu kan parah iya. kali Jul. Enggak, Seven tuh C kan? Seven. That's what they VO7. have to call that name. VO7, you know that? VO7, you know. Jul? Yeah, VO7. That's what they call his name. Yes. Yes. Lord. Dia bilang sama si siapa? Malikil VO7 itu VOC. Oh, that's different word, brother. VOC is different than VO7. You know that. Oh, jadi Melki ini Malikil. Bukan, beda. Bukan. Ini udah Melki. Ini saudara kembarnya Malikil. Bukan Maliki. Oh, iya. Ini mil kita. 7 permen mil kita sama dengan segelas susu. Iya. Iya. Saya sebenarnya lagi ada kesibukan, tapi kalau mau nanya cepat boleh. Part time pos. Boleh pos. Iya, yang Tritunggal siapa nih? VO7 ya? VO7, please you part time or short time boleh? Mau part time you. Okay. Can I ask you one question that you have to answer it correctly, right? Come on, VO7. Okay, answer Okay. his question. Please. Okay. Go ahead. Ya, That's Muslim Allah. berkata melihat Muhammad adalah melihat Allah, tetapi bukan berarti Muhammad adalah Allah. Oke? Nah, lalu di Alkitab dikatakan melihat aku telah melihat Bapa. Ya, Allah satu-satunya. Saya mau tanya sama kamu. Apakah kamu mau mengatakan seperti Edis tadi bahwa bahwa Yesus itu bukan berarti dia Bapa itu, bukan Allah itu satu-satunya? Silakan, Pak. Oke, thank you. Jadi seperti ini, memang Yesus itu bukan Bapa, tapi bukan berarti dia bukan Allah, gitu. Ketika kita membuka kitab Injil, yang awal mulanya itu kan diperjelas sebelum masuk ke perjalanan si Firman ini akan melakukan apa-apa. Jadi Injil Yohanes itu menulis dari awal, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Theos atau Allah, gitu. Jadi bukan berarti Firman ini adalah Allah utuhnya, tapi Firman ini memang esensinya Allah, gitu. Silakan. Oke. Berarti kalau begitu Yesus sama seperti kita juga disebut Allah. Kan dikatakan oleh Yesus, tidakkah tertulis dalam kitab Tauratmu, ya, bahwa aku telah berfirman kamu adalah Allah. Yohanes 10 ayat 34. Lalu Musa juga disebut sebagai Allah untuk Firaun. Nah, Allah dalam Alkitab artinya penguasa. Tetapi tidak satu pun manusia disebut kamu semua adalah Yahweh. Tapi Allah kecil. Nah, sekarang kamu kan tadi sudah menjawab
Nah, berarti apa bedanya Yesusmu sama Muhammad? Eh, Oke, baik. Sebenarnya kalau Anda perhatikan penjelasan saya, Anda bisa merubah pertanyaan Anda, tapi pertanyaan pertanyaan Anda tetap itu aja ya. Jadi saya ulangi. Jadi pada mulanya adalah firman. Anda sudah membuka, oh Musa ini dikatakan Allah. Tapi di situ di Injil Yohanes jelas-jelas sangat detail menuliskan pada mulanya. Ketika Anda masuk ke ayat 2, ayat 3 itu, si firman inilah yang mengadakan semua yang tidak ada. Seperti itu. Oke. Oke, Yohanes 1 ayat 1. Ya, firman bersama-sama dengan Allah. Hologos and prostonteon. Lalu yang ketiganya, firman itu adalah Allah. Kailogos. Apa di situ? Hologos. Iya, kai hologos. Sebenarnya salah. Sebenarnya kai theos and hologos. Theosnya dulu disebut. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya yang di bahasa Indonesianya. Firman itu adalah Allah. Allah Bapa bukan? Ya. Ya, di Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Allah di situ Allah Bapa atau bukan? Anda harus harus mencermati tulisan Enggak, saya awalnya. bertanya. Sebentar. Anda harus mencermati biar Anda tidak bingung gitu. Jadi di situ dikatakan pada mulanya adalah firman, oke? Iya. Oke. Koma, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu esensinya atau hakikatnya Allah, tapi dia bukan Bapa bersama-sama. Berarti ada dua di situ kan? Iya, ada dua. Oke. Maka di ketiganya firman adalah Allah. Allah di situ Allah Bapa apa Allah yang lain? Jadi pertanyaan Anda mungkin saya akan jawab seperti ini. Jadi firman itu menjelaskan Bapa itu adanya firman seperti itu. Gini aja, Jadi simpel aja. seperti ini bos, seperti ini. Tidak mungkin kan Allah itu menciptakan sesuatu dengan diam, membisu. Nggak usah ke sana dulu. Jadi ayat itu menjelaskan seperti itu sih. Kalau Saya Anda cuma tanya, yang di klausa ketiga, firman itu adalah Allah. Allah Bapa apa bukan? Jawab iya atau bukan, gitu aja. saya akan menjawab sesuai yang tertulis dong. Saya tidak mau mengikuti pola pikir yang dari pertanyaan tertulis, Anda. firman itu adalah Allah, itu yang tertulis. Nah, saya mau tanya, kan kamu Trinitas. Allah di situ Allah Bapa apa bukan Allah sebelum Bapa? Anda membaca, maksud saya begini loh. Sebelum Anda membaca firman itu adalah Allah, ada penjelasan dong. Siapa ini firman? Pada mulanya adalah firman. Penjelasanmu itu salah. Sebentar sayang. Penjelasanmu salah. Kamu mau adu bahasa Yunani sama saya? Ajar. Kalau Arab nggak bisa, kalau Yunani jago. Mau adu bahasa Yunani? Saya sebenarnya Edis aja belum adu bahasa Yunani sama saya udah masuk lubang buaya. Sebentar. Ketika Anda mengajak saya ke bahasa Yunani, saya jujur saya tahu. Tapi ketika saya berdiskusi, saya terbatas untuk membuka-buka data-data itu. Ya sudah. Oke, Anda mengerti kan? Kalau terbatas, kamu maka jangan keluar dari apa yang tidak kamu mampu. Maka saya kan sudah bikin sederhana. Firman adalah Allah. Allah yang mana lagi? Sebentar, oke. Udah masuk lubang buaya sendiri aja. Daripada didorong, mending masuk sendiri, loncat. Sabar. Jadi pada mulanya keluar dari sini Pada mulanya adalah firman. Dengar ya, saya ulangi lagi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Terus Anda tanya, firman itu udah Allah.
Jadi Iya. saya ingin mengajak Anda sebelum Anda masuk ke firman adalah Allah, Anda harus tahu firman ini apa seperti itu. Iya. Kalau Anda Firman itu saya bawa ke ayat ke-14-nya, di situ bukan Allah yang bawa ditulis kemana? Ke Blok M. menjadi Saya mau eh, nanya ke FO ini. sebentar. Ketika saya membawa Anda ke ayat 14, di situ ditulis firman itu menjadi daging, bukan Allah kan, tapi firman logos. Kita jangan Gitu. ke 14 dulu. Kamu mau ke 14. Di 14 itu nggak ada kata anak tunggal Bapa, tetapi Bapa yang menunggal, monogenes para patros. Ayo, gimana? Terus pertanyaan Kamu Anda mau seperti lari ke apa? ayat 18. Kamu mau melari ke ayat 18. Di situ Saya yang menunggal bilang adalah ke Theos. 14. Ya, Anda punya di kuping kan? 14 itu Saya bilang monogenes ke para patros. 14, bukan 18. Ya, di 14 Jadi Anda itu harus hargai monogenes para ketika patros. begini biar diskusinya enak begini. Kamu lari-lari. Anda punya Saya ilmu tanya kan? sama kamu. Anda Saya punya tanya ilmu sama nggak? kamu. Saya sudah kasih waktu sama kamu, kamu berbelit-belit. Ya, Yohanes 1 ayat 1, firman bersama-sama dengan Allah. Kan kamu bilang dua pribadi. Nah, sekarang karena dua pribadi, maka konsekuensinya di klausa ketiga, firman adalah Allah, itu pribadi Allah yang mana? Firman adalah Allah, yaitu Allah itu memiliki firman. Nggak Bukan. mungkin Allah itu tidak Saya nggak memiliki bicara firman. Allah memiliki firman. Tidak. Terus? Kan di situ Terus? ada Allah dan ada firman. Ada Allah Bapa, ada firman. Nah, terus firman adalah Allah. Ini Allah Bapa bukan? Firman itu hakikatnya Allah, tapi dia bukan Bapa. Firman sudah, itu kalau begitu. hakikatnya Allah, tapi dia bukan Bapa. Oke, Saya sudah berarti jawab, dia ya. bukan Allah Jangan Bapa Anda kan? ulang-ulangi lagi, saya bosan pertanyaan. Bukan Allah Bapa kan? Berarti apa bedanya kamu sama saksi Yehova? Firman adalah suatu Allah. Apa bedanya kamu sama saksi Yehova? Beda brand. Hah? Beda brand. Isi sama. Ya sudah, kalau begitu yang kamu sembah adalah Yesus, bukan berarti Yesus Allah. Yesus Loh, Allah yang adalah kok sama piye, seperti kita. Kok piye, Iya, piye, toh? sama seperti kita. Ya itu urusan Anda, bukan saya. Loh, Kalau kan Anda kamu yang mengatakan- ngomong kalau Yesus bukan Allah kalau Anda Bapa. mengatakan seperti itu urusan Loh, ilmu kan Anda. kamu itu yang ngomong, bangsa. ini ada saksinya, Seperti ada itu. Julius, Saya ada ngomong apa tadi? Saya ngomong tadi apa? Michan. Saya ngomong tadi apa? Loh, Tolong kan Anda kamu ulang. bilang firman bukan Allah Bapa. Ya, terus? Oke, Apakah saya ngomong berarti firman kamu, itu? berarti kamu apa Apakah bedanya saya dengan ngomong saksi firman itu bukan Yehova? Allah? Apakah saya ngomong firman itu bukan Allah? Kan kamu bilang firman itu Allah, tapi kan kita Oke. juga Allah, Musa juga Allah. Gimana? Lalu apa bedanya Yesusmu dengan kita-kita ini? Beda dong. Sama-sama Allah kok. Beda. Lah, kata kamu Allah. Ya kita juga Allah. Terus? Wah, kalau begini saya udah nggak enak Bro Julius untuk melanjutkan. Saya jadi sedih. Iya. Nggak berkembang. Iya. Mereka ini memang harus menemukan akalnya dulu nih sebelum berdiskusi. Gitu. Memang susah, nggak ada yang bisa menang debat lawan Maliki. Padahal di Yohanes Malkitan. 5:36 itu udah jelas Enggak, itu. begini. Yesus Rasul. Sebentar, saya tadi udah ambil sesuatu. Jadi bukan berarti Anda sudah menang. Jadi maksud Anda seperti apa? Bukan Saya saya, sudah sebut menang, tadi. saya merasa nggak enak Saya hati. sudah sebut tadi. Udah bahwa- muncul lagi nih, si Edis. Baru lewat langsung ditarik lagi sama Julius. Emang udah Edis. berani, Yus. Tapi lu tadi kabur. Enggak. Sejumanya. Kami butuh badut. Yus, denger Yus. Untuk apa saya lanjutkan diskusi dengan orang yang dia nggak tahu dia lagi ngomong apa? Saya Loh, tanya definisi ibadah apa, dia nggak ngerti. Orang jelasin, Ngapain? kamu nggak kasih ngomong. Gini Dengar Julius, dulu, silakan.
Gini Julius, Ada saya mereka ada nyanyi kesibukan. lagi. Sebentar, Oke, sekarang sebentar. gini aja. Sekarang gini Saya aja. Semua mau diam. pergi dulu. Semua Ya. diam. Biar saya Saya ngomong sama mau si pergi dulu. Melki. Si Melki, Saya mau bentar pergi Melki. dulu Oh, sebentar. mau lari kamu Melki? Sebentar, saya ada Oh, kesibukan. dibalikin, kurang ajar. Aduh, Dibalikin. si Melki udah Sekarang mau lari begini. ini Melki nih. Dibalikin Ah, omongannya. Bro Kurang Julius. ajar, Giliran Edis. giliran udah datang kamu lari gimana Bro Melki nih? Julius. Saya Sebentar, sebenarnya saya mau mau ngomong diskusi sama sama Juma, Julius. tapi Saya mau ngomong sama Julius. gara-gara dia nggak ada, kamu Sebentar. yang ada. Sebentar, Sekarang saya mau ngomong sekarang sama Julius. Saya mau ngomong sama Julius sebentar. Ya, Julius, saya kan Hmm. ada kegiatan. Dari tadi kan saya udah bilang. Iya, Nah, betul. terus gini, yang penting tadi rekamannya Edis kan bro udah dapat. Nah, Betul. tinggal diviralkan aja. Oh, betul, pasti. Oke, Siap. saya pamit dulu ya. Nanti Siap, bro makasih. Edis nanti bro Edis kita debat lagi. Oke. Hmm. mau ngapain debat lagi orang sekarang aja udah Kamu kan kamu udah masuk lubang buaya tadi baru pertama. Udah naik lagi dia. bukan Berhasil bukan keluar. lubang buaya, bukan lubang buaya, lubang dinosaurus. Ya udah ya. Oh. Saya Berhasil nulis keluar. dulu. Oke. Ditanya Selamat kok beraktivitas. apa itu ibadah malah muter kemana-mana. Hmm. Akhirnya naik lagi dari lubang buaya. Gimana, mana Edis? panggil mana si Juma mana? Udah ada dia. Nggak level Bang Zuma sama kamu. Mau gimana, Dis? Selagapan kalian. Naik. Iya, kamu tuh harus ini dulu, naik kelas dulu karena udah sering dipecudangi, jadinya kamu udah sekarang level paling bawah, Dis. Oh. Harus niti karir lagi. Jadi Ngapain sih kalian memuji-muji diri sendiri kayak gitu? Ngomong memuji diri sendiri. lo aku muji Bang Zuma bukan diri Memuji saya kok. diri sendiri. Nggak, aku muji diri Aduh, sendiri atau aduh. muji Bang Zuma. Ini muji orang kok, bukan muji diri sendiri, beda. Jadi kalau kita ibaratkan ini teman-teman Dapat ya. duit berapa Yus kamu sih dari Dis. dia Dus? Berapa sih kamu dapat duit dari dia Yus? Kok sampai segitunya kamu? Coba aku cek ya rekeningku. Belum ada mutasi rekening dari Bang Zuma ke aku. Gimana nih, Dis? Kalian yang dapat duit sindikat Oten. Jadi gini ya teman-teman, kalian lihat ya petinju itu kan ada kelas-kelasnya tuh, betul nggak? Nggak bisa itu petinju yang paling bawah tuh langsung Itu bukan nantang yang kamu champion. Yus. Tenang Ngapain dulu, kamu? Dis. Kalau kamu penilai itu udah jelas nggak ada itunya sisi objektifnya itu udah nggak ada. Oh, saya selalu Ngapain objektif. nggak dulu, usah dulu kamu kecil. nilai-nilai. Iya, jadi di sini sekarang lagi di peringkat bawah, Dis. Coba dulu naik dulu peringkat dulu, nanti baru nantang. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi begitulah diskusi yang terjadi ya saat saya membuka Komal ya. Dan banyak sebenarnya diskusi-diskusi yang luar biasa menarik, luar biasa lucu. Bahkan diskusi ini nggak bisa teman-teman temukan di channel lain. Ya, harus saya katakan nggak bisa ditemukan di channel lain. Kenapa? Karena kalau di channel lain yang disuguhkan mungkin yang biasa-biasa atau yang sudah sangat sering ya. Ya mungkin paling banyak ya tentu saja diskusi Bang Zuma kan gitu. Karena pusat perhatian ke Bang Zuma semua. Ya, pusat perhatian ke Bang Zuma. Jadi kita mau tampilkan sesuatu yang beda. Ya, saya di sini berpikir kalau kita juga ikutan tampilkan yang itu, apa bedanya kita? Apa bedanya kita? Jadi kita tampilkan sisi yang lain ya dari diskusi lintas agama dari sisi yang berbeda. Sehingga saya menghimbau teman-teman ya jangan lupa ditonton channel ini, diaktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan. Nanti channel ini ya insya Allah kalau sudah bisa monetisasi, maka kita akan tampilkan diskusinya secara live. Karena kalau sekarang, mohon maaf, belum diperbolehkan oleh YouTube. Ya, YouTube-nya yang tidak memperbolehkan. Tapi kalau nanti sudah monet, sudah diperbolehkan untuk live-kan langsung, kita akan live-kan langsung, siaran-siaran diskusi dari Komal yang saya buka. Ya, banyak sebenarnya percakapan yang lucu, ya adegan-adegan yang benar-benar di luar yang biasanya gitu kan. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak mau ketinggalan, tolong dibantu aktifkan lonceng, di-share video ini ya. Dan mohon maaf ini saya harus ngoceh lebih panjang sedikit, ya karena video yang saya tampilkan tadi lumayan panjang, supaya tidak dianggap sebagai konten berulang. Ya, supaya nggak dianggap konten berulang, kita harus ngomong lebih panjang. Jadi saya bingung ya melihat satu sosok yang bernama Edis yang dari dulu mutar-mutar, nggak pintar-pintar, ya, dan dari dulu selalu membawa tema tentang menuhankan, ya, menuhankan gitu. Dari dulu yang bisa dibahas selalu menuhankan, dan menuhankan. Padahal dia sendiri sampai saat ini nggak ngerti arti menuhankan, mengilahkan gitu. Dia menuduh umat Muslim menuhankan Nabi Muhammad SAW karena kita mengikuti
apa yang disampaikan oleh Nabi. Padahal umat muslim ya, itu mengikuti hal tersebut karena itu adalah firman dari Tuhan. Ya, kita bukan penyembah Nabi Muhammad. Kita adalah pengikut. Beda antara penyembah dan pengikut. Yang kita sembah Allah, yang kita ikuti Nabi. Bagaimana dengan teman-teman sebelah? Ya. Apakah mereka hanya sekedar mengikuti Yesus atau mereka menyembah Yesus? Coba kalian pikirkan. Apakah Yesus pernah menyuruh untuk menyembah dirinya? Atau cuma menyuruh mengikuti? Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Ikutilah teladan beliau. Yesus ngatain apa? Ikuti juga atau menyembah? Ini yang teman-teman harus coba pikirkan dan renungkan ya. Sebenarnya simpel-simpel saja. Apa yang tertulis, ya udah, itu yang diikuti. Apa yang diperintahkan, apa yang disuruh, ya udah itu. Ya, karena kalian bukan mengikuti bapak-bapak gereja, bukan mengikuti guru-guru kalian. Yang harusnya kalian ikuti itu adalah orang yang diutus langsung oleh Tuhan. Orang yang dipilih langsung oleh Tuhan. Untuk berbicara mewakili Tuhan. Ya, karena Nabi ini kan adalah perwakilan Tuhan. Perwakilan Tuhan di dunia. Jadi sesimpel itu. Janganlah kita menambah-nambahi yang tidak ada. Ya, banyak sekarang ajaran-ajaran itu yang ditambah bumbu kecap. Yang seakan-akan ada manusia yang lebih tinggi derajatnya dari manusia yang lain yang dipilih khusus ya. Ya, banyak orang kayak gitu kan, mengklaim dirinya dipilih khusus. Bahkan ada orang yang mengaku jadi nabi juga. Ya, contohnya si Jong, si Luga gitu kan, mengaku nabi dan lebih tinggi dari orang lain. Bahkan ada yang mengaku juga, wah saya spesial, saya punya mukjizat. Ya, orang yang punya mukjizat ini kan seakan-akan dia lebih dekat dibandingkan dengan makhluk lain, dibandingkan dengan manusia lain gitu. Ini yang teman-teman harus uji, ya semuanya itu bisa diuji. Dan apa barometernya? Ya kembali ke kitab suci. Kalau umat muslim ya kitab sucinya Al-Quran. Kalau teman sebelah kan Alkitab atau Biblos gitu kan, Bible. Ya gunakanlah Bible itu untuk menguji segalanya. Baik itu orang yang mengaku sebagai nabi, ya terus juga orang-orang yang menyuruh misalnya, oh harus mengkultuskan orang-orang tertentu, menyembah kepada manusia-manusia tertentu. Ada nggak ajaran tersebut sebenarnya di kitab sucinya? Kalau nggak ada, tinggalkan teman-teman. Dan saya yakin tidak akan dipersalahkan kalian nanti. Di akhirat nanti kalian nggak akan dipersalahkan oleh Tuhan ya, kalau kalian tidak melakukan pengkultusan seperti itu. Karena memang salah. Allah akan marah kalau kalian menyembah kepada Tuhan yang salah. Kalian bisa cek di Alkitab, ya, di Al-Quran sama. Dosa yang tidak terampuni itu adalah mensekutukan Allah. Ya. Kalian menyembah kepada ilah-ilah yang salah. Kalau zaman dulu malah hukumannya itu mati. Ya, kenapa hukumannya mati? Ya karena kalau kamu sudah menyembah kepada Tuhan yang salah, salah-salah kamu akan mempengaruhi orang lain. Kalau nggak orang lain ya minimal anak istri kamu pengaruhi kan gitu. Kamu menyembah kepada Tuhan yang salah, maka otomatis ya kamu akan mengajak orang juga untuk menyembah Tuhan yang salah. Ya, minimal anak kamu gitu kan. Begitu kamu punya anak, kamu suruh anak kamu ikut kamu menyembah Tuhan yang salah. Itu dosa yang luar biasa besar. Untuk itulah kalau di Islam itu langsung dibilang masuk neraka. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi zaman dulu. Nah, contoh kayak Paulus gitu kan. Kenapa Paulus memburu pengikut Yesus? Karena dari kacamata orang Yahudi, mereka sudah menyembah ilah yang salah. Ilah yang lain. Dari kacamata Yahudi, yang dilakukan Paulus ya nggak salah kan gitu. Nah, ini yang teman-teman harus tahu ya. Dan kalau kita bicara Edis, ya ini kerja Edis adalah ngedabrus ya. Nggak ada yang lain. Kerjanya ngedabrus, setiap hari cuman mutar sana, mutar sini, sambil menunggu ada umat Muslim yang bisa dikelabui, umat Muslim yang bisa ya dibilang ditipuin lah sama si satu manusia ini. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Bahkan teman-teman yang terus mendoakan saya ya.
Banyak teman-teman yang bilang, Bang, udah selesai belum masalahnya? Ya, poinnya gini aja teman-teman. Kalau saya sudah tampil kembali di HMC, ya di channel utama, artinya udah beres. Kan gitu. Kalau saya belum tampil di HMC, artinya belum beres. Ya, belum beres masalah tersebut. Ya, mohon doanya agar bisa segera lekas beres. Ya, dan bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung, ya, membantu perjuangan dan masalah yang sedang saya hadapi, ya, teman-teman juga dapat menyalurkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini ya. Bagi teman-teman yang tergerak dan punya kelebihan untuk membantu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.